Halo Sobat Mahasiswa, di video ini saya akan membahas tentang materi analisis rasio keuangan. Di materi analisis rasio keuangan, saya akan menjelaskan definisi rasio keuangan, hubungan rasio keuangan dan kinerja keuangan, manfaat dan pengguna rasio keuangan, serta macam-macam rasio keuangan. Definisi rasio. Nah, rasio ini disebut sebagai perbandingan jumlah yang merupakan hubungan antara satu jumlah dengan jumlah lainnya, dapat memberikan gambaran relatif tentang kondisi keuangan dan prestasi suatu bisnis. Selanjutnya, definisi rasio keuangan. Nah, rasio keuangan adalah melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan mempergunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. Rasio keuangan sangat penting untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Apa ya hubungan rasio keuangan dan kinerja keuangan? Nah, jadi menurut James C. Van Horn dan John M. Wacowicz mengungkapkan bahwa untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan, analisis keuangan memerlukan tolak ukur tertentu. Nah, tolak ukuran tertentu ini sering digunakan adalah rasio, indeks yang menghubungkan dua data keuangan satu sama lain. Selanjutnya ada macam-macam rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini mengukur seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio ini juga melibatkan perbandingan antara aset lancar dan aset kewajiban. Contoh dari rasio likuiditas adalah rasio lancar dan rasio cepat. Yang kedua ada rasio leverage, yaitu mengukur seberapa besar perusahaan yang dibiayai dengan utang. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu rasio yang membandingkan antara tingkat penjualan dan investasi pada semua aktivitas yang dimiliki sebuah perusahaan. Yang keempat ada rasio profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas adalah menunjukkan sejauh mana sih sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan dari operasinya. Beberapa contoh dari rasio profitabilitas adalah rasio laba bersih terhadap aset, penjualan, dan ekuitas. Yang kelima ada rasio pertumbuhan. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor industri. Yang keenam ada rasio pasar. Rasio pasar menunjukkan evaluasi pasar terhadap nilai perusahaan. Nah, rasio pasar ini melibatkan perbandingan antara harga saham dengan pendapatan per saham atau ekuitas per saham. Contoh dari rasio pasar adalah price or earnings ratio atau PER dan price or book value ratio atau PBV. Masuk di pembahasan terakhir yaitu manfaat dan penggunaan analisis rasio keuangan. Yang pertama ada analisis rasio keuangan sangat membantu untuk menilai prestasi dan kinerja bisnis. Yang kedua ada bagi pihak manajemen, analisis rasio keuangan sangat bermanfaat sebagai referensi untuk membuat suatu perencanaan. Yang ketiga ada analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor karena dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi jika jaminan bahwa pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman akan tetap terjadi. Dan yang keempat, untuk menilai keadaan suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Yang kelima ada bagi pihak stakeholder organisasi, analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai penilaian. Itu dia penjelasan dari materi analisis rasio keuangan.